Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak R. Yustiar Nugroho, Sarjana Hukum, Magister Manajemen selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Mustar, Magister Hukum selaku mentor. Dan yang terhormat Bapak Saiful Jaman, Sarjana Hukum, Magister Manajemen Pendidikan selaku coach. Perkenalkan, saya Windarti sebagai reformer dalam aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Monitoring Pelayanan Publik melalui aplikasi e-Kemas atau yang disebut e-Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Aplikasi e-Kepuasan Masyarakat merupakan aplikasi yang sengaja dikembangkan oleh reformer mengingat kondisi real saat ini bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Agama Jakarta Barat dilakukan secara manual sehingga dirasa kurang efektif dan efisien untuk kemudian kami rubah menjadi melalui aplikasi sistem e-Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Adapun milestone atau tahapan dalam aksi perubahan kali ini yaitu untuk jangka menengah adalah pembuatan aplikasi kepuasan masyarakat, kemudian untuk jangka menengahnya yaitu penyempurnaan aplikasi, kemudian untuk jangka panjangnya berupa monitoring, evaluasi, dan maintenance bagi aplikasi kepuasan masyarakat itu sendiri. Untuk pelaksanaan aksi perubahan berupa aplikasi ini terdiri dari tim efektif, kami 4 orang, saya sendiri reformer sebagai ketua, kemudian sekretaris oleh Saudari Nining Widiawati, Sarjana Hukum, kemudian untuk anggota TI ada 2, yang pertama Saudara Takdir Harimukti, dan yang kedua adalah Saudara Yedi Ansori, Sarjana Komputer. Untuk struktur implementasi aksi perubahan sendiri terdiri dari mentor, coach, reformer, programmer, dan sekretaris. Identifikasi stakeholder dari aksi perubahan ini seperti yang telah kami jelaskan dalam presentasi rancangan aksi perubahan yang lalu, perlu kami jelaskan bahwa di sini sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, Kasub Umum dan Keuangan kami masukkan menjadi stakeholder promoter karena kedudukan dia sebagai penanggung jawab dari sarana dan prasarana karena berdasarkan peraturan yang terbaru ada parameter pengukuran mengenai sarana prasarana yang ditemukan oleh masyarakat pengguna pelayanan pengadilan itu sendiri. Kemudian untuk capaian aksi perubahan yang telah kami lalui adalah yang pertama telah berhasil membangun aplikasi survei kepuasan masyarakat atau yang disingkat dengan e-Kemas yang berdasarkan Permenpan terbaru yaitu nomor 14 tahun 2017, kemudian dengan penambahan menu indeks persepsi korupsi yang kami persiapkan untuk pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Adapun capaian mengelola jejaring kinerja berupa tim efektif dan stakeholder, yaitu pertama adalah berupa bukti-bukti, 1 fotokopi SK tim efektif dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemudian fotokopi fakta integritas dari mentor, kemudian fotokopi fakta integritas dari stakeholder. Yang keempat adalah formulir konsultasi mentor. Untuk bukti rekomendasi stakeholder, yaitu fotokopi instruksi ketua mengenai pelaksanaan aplikasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemudian fotokopi SKP dari reformer dan tim efektif. Untuk capaian implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan, yang pertama adalah bahwa reformer mampu menetapkan tujuan dari aksi perubahan berupa terwujudnya optimalisasi monitoring pelayanan publik melalui aplikasi e-Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan bukti berupa screenshot aplikasi e-Kepuasan Masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dengan membuat dan menjalankan milestone yang telah ditetapkan dengan baik dan benar.
untuk buktinya berupa laporan capaian aksi perubahan. Yang ketiga adalah mampu membangun suasana yang kondusif sehingga stakeholder dapat mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan implementasi berupa satu, melakukan sosialisasi internal meskipun kami mengalami kendala ketika ada pandemi COVID-19 ini sehingga kami tidak dapat mengumpulkan seluruh stakeholder secara bersama. Kemudian yang kedua adalah mengajak stakeholder agar mendukung aksi perubahan yang telah dilakukan oleh reformer. Untuk buktinya sendiri yaitu foto sosialisasi dan kemudian fotokopi fakta integritas. Kendala atau masalah yang kami temui dalam pelaksanaan aksi perubahan yaitu yang pertama, stakeholder kurang peduli dengan adanya aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer dan kurang mendukung sehingga kami mengambil solusi bahwa reformer melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder sekunder dan melakukan komunikasi aktif yang baik dengan seluruh stakeholder. Yang kedua adalah bahwa kesibukan reformer dan tim efektif sendiri dalam pencanangan zona integritas di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang kami siasati dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika kami harus bekerja dari rumah atau work from home untuk menyelesaikan implementasi aksi perubahan yang telah kami rencanakan. Kemudian bahwa anggota tim efektif mengalami kesulitan dalam membagi waktu dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dengan tugas sebagai tim efektif. Solusinya adalah kami saling membantu tugas antara satu anggota tim dengan tim yang lain, serta menjalin komunikasi aktif dan membuat pernyataan komitmen sebagai kontrak kerja. Kendala atau masalah yang selanjutnya adalah bahwa sarana alat pengolah data mengalami kerusakan atau gangguan. Solusinya kami mempersiapkan laptop atau PC yang khusus digunakan untuk melakukan aksi perubahan. Kendala lainnya adalah jaringan internet yang mengalami gangguan dan adanya gangguan pemadaman listrik yang kami pecahkan dengan penyediaan modem serta pemanfaatan genset yang ada. Untuk kendala terakhir yaitu merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan koordinasi secara langsung dengan tim efektif sehingga kami memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp dan email untuk berkoordinasi. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan aksi perubahan yang telah kami lakukan adalah bahwa yang pertama, dukungan dari pimpinan dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah pembagian waktu untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dan tugas sebagai tim dari aksi perubahan. Untuk faktor kunci keberhasilan yang ketiga adalah SDM yang kompetensi di bidang teknologi informasi sesuai dengan tujuan yaitu membangun aplikasi sistem e-kepuasan masyarakat. Yang terakhir adalah mengenai fasilitas, sarana dan prasarana memegang peranan penting karena untuk membangun aplikasi ini memang dibutuhkan alat-alat yang memadai. Untuk rencana keberlanjutan aksi perubahan, yang pertama adalah bahwa reformer memohon dukungan dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menerbitkan surat keputusan pemberlakuan aplikasi kepuasan masyarakat sehingga keberlanjutan dari aplikasi ini dapat terus berlanjut dan dapat dipertanggungjawabkan serta dirasakan lebih efektif dan efisien dari segi biaya maupun waktu dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua adalah bahwa dalam jangka menengah saya sebagai reformer akan melakukan sosialisasi internal kepada seluruh stakeholder karena saat ini kami tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder mengingat adanya social distancing yang diterapkan oleh pemerintah dalam mencegah merebaknya virus corona. Yang ketiga adalah
untuk jangka menengah kami akan menyusun manual book aplikasi e-kemas itu sendiri yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para petugas yang telah ditunjuk, khususnya di bagian PTSP dan operator yang akan menangani proses maupun pembuatan laporan aplikasi e-kemas itu sendiri. Yang keempat adalah untuk jangka waktu panjang antara 7 sampai 12 bulan, kami akan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan aplikasi e-kemas itu sendiri, serta melakukan maintenance agar aplikasi itu mungkin tidak mengalami gangguan yang berarti ataupun bisa dikembangkan apabila ada peraturan yang lebih baru lagi. Dengan adanya aksi ini, pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang telah Reformer lakukan dapat kami ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa aplikasi e-kemas itu dirasa lebih efektif dan efisien karena sebelumnya dilakukan secara manual yang membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah aplikasi e-kemas yang kami bangun ini telah sesuai dengan peraturan terbaru dalam pelaksanaan survei yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang di dalamnya telah mengikut sertakan parameter berupa sarana dan prasarana dalam pengukuran kepuasan masyarakat. Yang ketiga adalah bahwa saya sebagai reformer telah dapat melakukan milestone jangka pendek secara baik, kemudian juga telah berhasil melakukan kegiatan dalam jangka menengah berupa penambahan menu indeks persepsi korupsi yang sangat bermanfaat bagi persiapan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian ini adalah tampilan depan aplikasi e-kemas yang terdiri dari dua menu. Yang pertama adalah aplikasi survei kepuasan masyarakat itu sendiri, dan yang kedua adalah aplikasi indeks persepsi korupsi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan dibangunnya aplikasi sistem kepuasan masyarakat ini dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih dari sekedar memperoleh pelayanan, yaitu mendapatkan kepuasan untuk peningkatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini saya selaku mentor dari Saudara Windarti sangat mendukung sekali aplikasi yang telah diluncurkan oleh Saudara Windarti, yaitu berupa e-kemas, yang berarti kepuasan masyarakat dalam rangka untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat, sejauh mana pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat ini sesuai dengan pelayanan publik dan menghasilkan kepuasan masyarakat, sehingga kami dari Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk selalu meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Saudara Windarti tersebut sangat mendukung sekali untuk segera di-launching dan dilanjutkan dan berkelanjutkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.